jamaah. Nanti di surga kita akan melihat Allah dengan mata telanjang kita. Kita akan melihat Nabi Muhammad dengan mata telanjang kita. Maka kira-kira layakkah mata yang sering dipakai haram melihat Allah? Makanya dari sini Bapak Ibu, kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Ini yang pertama waktu kami melihat seseorang yang tidak halal bagi kita, kecuali ada sebab atau ada hajat atau ada uzur. Kalau ada sebab hajat uzur, gak masalah untuk kami. Ini yang pertama. Yang kedua, jagalah matamu dari melihat hal-hal yang bakal membangkitkan syahwatmu. Jagalah matamu dari melihat hal-hal yang bakal membangkitkan syahwatmu. Mohon maaf orang tua kami. Sekarang ini Bapak Ibu, Masya Allah, internet di mana-mana. Di saat kita membuka Bapak Ibu website, kadang website dakwah pun kadang ditunggangi dengan situs-situs yang tidak benar. Maka Allah semuanya amanah. Makanya Bapak Ibu, di dalam Islam itu tidak buta dengan urusan teknologi, akan tapi di dalam Islam itu mengatur cara pemakaian teknologi. Jangan sampai kamu dengan kecanggihan teknologi ini kamu masuk neraka dengan cara tadi itu. Nah, sekarang internet di mana-mana Bapak Ibu, ayo di saat kamu buka internet, bukalah website Islami, YouTube Islami, drama-drama Islami, jangan sampai dipakai melihat yang haram, karena itu adalah termasuk kemaksiatan mata dan itu tidak boleh. Makanya Bapak Ibu, tolong anak-anak kita dikontrol, putra-putri kita ini Bapak Ibu dikasih HP, dikasih laptop, tolong dikontrol. Bahkan kalau Bapak Ibu menemukan anaknya nggak mau keluar dari kamar, jangan kesenangan Bapak Ibu. Ya Allah, anakku setelah diberikan laptop, alhamdulillah nggak pernah keluar dari rumah. Di kamar terus dicek Bapak Ibu. Ya, jangan alhamdulillah dulu, jangan-jangan dia maksiat dengan laptopnya di kamarnya itu. Makanya nggak mau keluar orang tua kami, karena pulsanya belum habis. Kalau pulsanya habis keluar, beli pulsa Bapak Ibu, ya kan? Nah ini, makanya dikontrol Bapak Ibu dengan laptop itu anak kita harus masuk surga, dengan HP anak kita harus masuk surga. Jangan sampai dengan laptop kita anak kita masuk neraka. Kalau anak kita masuk neraka dengan laptopnya, yang memberikan laptop orang tuanya juga masuk neraka orang tua kami. Kenapa? Karena tidak dikontrol Bapak Ibu, hati-hati. Makanya boleh anak kita dikasih apapun boleh, tapi dikontrol. Sekarang zaman nggak karu-karuan Bapak Ibu. Zaman dekat sekarang Bapak Ibu rusak benar Bapak Ibu. Anak SD tidak kenal zina, kamu bilang kita. Sampai kemarin Bapak Ibu kami melihat di Facebook, nggak tahu itu berita benar enggak. Anak SMP menzinai nenek-nenek umur 60, kamu bilang kita. Ayo coba, apa ini tidak bejatnya sebuah zaman Bapak Ibu? Ini bilang kenapa kok sampai zina kayak gitu? Karena susah melihat hal-hal yang tidak benar dengan kemudahan internet ini orang tua kami. Jadi makanya tolong semuanya dikontrol yang amanah. Di pesantren Bapak Ibu, di pesantren itu internet semuanya itu ada semuanya Bapak Ibu. Tapi ini jadi dibantu oleh guru kami. Awas, kamu semuanya jadi santri yang amanah. Kalau kamu nggak amanah, kamu nggak bakal dapat ilmu yang manfaat. Makanya walaupun Bapak Ibu bebas kayak gitu urusan internet di sana, alhamdulillah Bapak Ibu anaknya semuanya amanah, nanti tidak pernah melihat sesuatu yang nggak benar. Makanya orang tua kami, ayo kita syukuri, kenapa kita syukuri teknologi canggih ini Bapak Ibu dengan dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua kami. Karena ini sudah zaman Bapak Ibu, nggak bisa Bapak Ibu ya. Kalau dulu enak. Kalau dulu zamannya Nabi Muhammad gak ada internet, enak Bapak Ibu, banyak orang. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah zaman seperti ini, maka ayo kita pakai semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua orang tua kami. Yang ketiga, jagalah mata kita orang tua kami dari meremehkan orang, merendahkan orang. Nah ini Bapak Ibu, jagalah mata kita dari meremehkan orang, merendahkan orang. Mohon maaf. Ada sebagian orang tuh kalau melihat orang cacat itu kayak gigi. Oh hati-hati. Itu cacat itu hamba Allah dan dia bisa lebih mulia daripada orang yang nggak cacat untuk Allah. Ada kekasih Allah di atas gunung. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas gunung. Terkena penyakit gatal-gatal sekujur tubuh. Anggota tubuhnya itu rusak Bapak Ibu, terkena gatal-gatal semuanya Bapak Ibu. Akan tetapi ternyata dia itu Bapak Ibu setiap ada orang lewat, dia itu selalu berpikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap orang lewat itu bingung, kami itu Alhamdulillah gimana? Kami
kamu kok masih ngomong alhamdulillah? Ternyata dijawab oleh beliau, aku masih dikasih lidah, ini tidak rusak, sehingga bisa dengan lidah ini aku berpikir kepada Allah, alhamdulillah, subhanallah, walaupun rusak kayak itu anggota tubuhnya Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh menghinakan siapapun. Nabi Musa alaihissalam waktu kami begitu pernah lewat di pantai Bapak Ibu, menemukan anjing, mukanya itu dua, kepalanya dua. Ada anjing kepalanya dua, Bapak Ibu, sudah jelek kepalanya dua. Kata Nabi Musa alaihissalam di dalam hati beliau, orang tua kami, ini anjing sedikit sekali, jelek sekali di kepalanya dua. Nggak sempat ngomong Bapak Ibu, tiba-tiba apa? Anjing dikasih kemudahan oleh Allah bisa ngomong jawab isi hati Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, zat yang menciptakan aku, zat yang maha sempurna, tidak jelek seperti aku, yakni Allah. Kalau bukan Allah yang menciptakan aku seperti ini, aku tidak ridho, wahai Musa. Seketika itu Nabi Musa nangis waktu habis. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita nggak boleh memandang orang dengan mata fisik, mata merendahkan, mata menghinakan, walaupun dia modelnya kayak apapun. Bisa jadi Bapak Ibu orang cacat itu lebih mulia daripada kita. Kalau ada orang lumpuh nggak punya kaki Bapak Ibu, asal tahu saja, dia nggak bakal masuk neraka gara-gara kakinya, wong dia nggak punya kaki. Kita yang punya kaki, ada tanggung jawabnya dong. Yang nggak punya yang nggak punya mata buta Bapak Ibu. Ada orang nggak punya mata orang tua kaki. Ini bagaimana Bapak Ibu? Dia nggak hina, dia nggak punya pintu neraka gara-gara mata, matanya buta. Kita ini yang banyak, ini yang lengkap ini, mata kita ini nanti dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kayak gitu Bapak Ibu, enak jadi orang yang gendut apa cacat? Kalau itu kan jadi orang cacat apa gendut Bapak Ibu? Gendut tapi masuk surga ya orang tua kami. Maka intinya tidak boleh menghinakan orang, tidak boleh dengan mata kita mandang fisik, mandang meremehkan orang. Dan yang ketiga, orang tua kami, jangan pernah mata kita melihat aibnya orang, ya. Makanya Bapak Ibu kalau menemukan aibnya tetangga, tolong ditutup, nggak usah ditengok, sudah. Kejelekan tetangga ditutup, ditengok, nggak usah ditengok. Kenapa? Kebiasaan manusia itu kalau sudah tahu aibnya orang, gunjing, ngomongi. Makanya ulama mengajarkan, ya Allah, tutup mataku dari aib suamiku, tutup mataku dari aib istriku, tutup mataku dari aib guruku, tutup mataku dari aib tetanggaku. Kenapa? Takut kalau sudah tahu aibnya nggak bisa jaga mulut, gunjing. Gunjing parah dosanya orang tua kami. Makanya Bapak Ibu kalau menemukan aib tetangga, ya Allah, aku nggak tahu, nggak komentar apapun. Apalagi sekarang zamannya Bapak Ibu, zaman nggak tahu-tahuan. Sekarang itu banyak orang-orang tuh suka komentari kejelekan orang, padahal itu belum tentu. Ada tetangganya Bapak Ibu diisukan selingkuh, ini selingkuh. Wah, udah di satu kampung itu Bapak Ibu. Itu kalau ada syariat Islam Bapak Ibu, nuduh orang selingkuh, nuduh orang zina, kalau nggak bisa menghadirkan saksi empat, itu orang dicambuk 80 kali itu orang. Kalau ada syariat Islam, karena itu masuk hadul qadar. Makanya orang tua kami kalau ada isu urusan zina, diam. Wah, andaikan kalau dia itu melakukan benar zina, kita ini wajib nutup. Apalagi ini masih remang-remang, belum jelas kok kita ngomongin. Oh, dosanya gede ini waktu kami. Makanya sudah Bapak Ibu, ada tetangga model jungkir kayak apapun, dia sudah, gak usah komentar apapun. Apalagi tetangga kita yang benar-benar jelek, kita omongin, oh hati-hati. Ulama menyebutkan, kalau ada orang gonjeng orang yang melakukan kejelekan, hakikatnya kita minta, ya Allah, aku ingin sama melakukan kayak gitu ya Allah. Ayo. Ya, kalau ada orang ngomongin kejelekan orang, berarti dia itu minta, ya Allah, kapan aku melakukan kayak gitu? Makanya sudah orang tua kami ketemu tetangga mabuk, nggak usah diomongin, tapi didoakan di tengah malam. Kalau ketemu tetangga, masya Allah, kalau ngomong ceplas-ceplos nyakitin hati, nggak usah digunjing, nggak usah diomongin, tapi didoakan orang tua kami. Karena manhaj kita Nabi Muhammad bukan manhaj ngomongin orang, tapi mendoakan orang yang bermasalah. Nah ini yang keempat, jagalah mata kita dari melihat aib orang. Baik, ini Bapak Ibu, itu yang kedua. Mata yang kedua yang tidak bakal sedih di hari kiamat, mata yang dijaga dari melihat yang haram. Yang ketiga sekarang orang tua kami,
Yang ketiga, mata yang tidak bakal sedih di hari kiamat, mata yang tidak bakal susah di hari kiamat adalah ainun harisat fi sabilillah, mata yang dipakai menjaga atau mata yang melek karena menjaga medan peperangan Allah, yakni fi sabilillah, membela agama Allah, maka mata ini nanti di hari kiamat gak bakal sedih. Orang kalau berperang di jalan Allah, dia nggak tidur, menjaga, takut ada musuh Allah nyelinap, maka itu mata tidak bakal sedih di hari kiamat. Ulama menyebutkan, orang tua kami, termasuk fisabilillah adalah orang yang mencari ilmu. Mata yang melek di saat mencari ilmu, 1 jam, 2 jam lewat, ya jaga matanya 1 senantiasa tetap terbuka sampai nanti selesai majelis, maka mata itu tidak bakal sedih nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu yang rindu, yang kangen masih seperti ini, Pak tua kami. Jangan 1 jam, 2 jam, mau 15 jam nggak apa-apa Bapak Ibu. Loh ini matanya mulia nanti di hari kiamat, Pak tua kami. Mata yang dibanggakan oleh Allah yang sering dipakai aja majelis kayak gini Bapak Ibu. Yang melek Bapak Ibu, walaupun berjam-jam kelewat, ini nilainya sama fisabilillah, nggak bakal sedih di saat semuanya orang bakal sedih di hari kiamat. Makanya mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari mata-mata tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Baik, inilah orang tua kami yang bisa kami sampaikan yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, khususnya umumnya bagi siapapun yang hadir ke tempat ini dan pemirsa dimanapun Anda berada. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Menuju sesi tanya jawab, untuk dari kaum bapak satu dan dari ibu satu. Dari bapak dulu, bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Ustaz masalah ya mata ya, karena kita kan kalau keluar rumah aja udah lihat apa aja, kita berasa kerja juga ada banyak kaos di mana-mana gitu. Mohon dijelasin bagaimana cara menutup aur yang benar, karena kan banyak yang nggak tahu aur itu apa, batasannya gimana, harus bacanya gimana. Terus yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dimudahkan jaga surga. Barang siapa yang menuntut ilmu maka dimudahkan jaga surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu, silakan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Allah tidak tega menyiksa orang yang beruban. Terus kan zaman sekarang ini banyak orang yang memakai semir rambut ya. Itu gimana hukumnya? Apakah Allah mau menyiksa orang yang menyemir rambutnya itu? Kalau sudah terlanjur menyemir rambutnya, apa yang harus dilakukan orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah tentang batasan menutup aurat. Batasan menutup aurat. Sebelum saya menjawab, ibu-ibunya sudah siap belum dengar? Ya, benar. Bapak-bapaknya sudah siap belum? Atau nggak usah dijawab? Dijawab orang tua kami ya. Baik. Saya semuanya yakin orang yang datang di sini semuanya rindu kebaikan, ingin masuk surga. Karena semuanya rindu kebaikan, rindu ingin masuk surga,
maka kebenaran sebaik apapun akan diterima karena ahli surga orang tua kami. Baik, aurat, batasan menutup aurat orang tua kami. Intinya gini, sebelum kita bahas urusan aurat, kita yang berkecimpung di dunia orang yang ngobrol aurat, mohon maaf ya, kalau ada orang yang suka ngobrol auratnya di kanan kiri kita, maka bagaimana akhlak kita Pak Ustaz? Ya, akhlak kita itu orang tua kami seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau berjalan menunduk kepalanya, menunduk. Kecuali beliau itu orang tua kami kalau dipanggil orang, ya Rasulullah, beliau bakal noleh. Tapi nolehnya Nabi Muhammad bukan kepalanya sok gini Bapak Ibu, kayak kita. Kita kalau noleh kan, ya itu sok kan gitu. Nabi Muhammad disebutkan beliau itu kalau noleh Bapak Ibu dipanggil orang, beliau noleh badannya gini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Langsung noleh badannya besar. Kalau kita kan ya, ya, akhlak kita kurang. Kalau Rasulullah enggak. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Noleh langsung menghadap kepada orang yang ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tua kami akhlak kita adalah Bapak Ibu di saat kita orang tua kami berjalan maka utamanya adalah menunduk Bapak Ibu, ya menunduk. Gak usah noleh kanan kiri kecuali seperlunya orang tua kami dipanggil orang baru Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kita bentengi diri kita dulu. Ya, nah ini orang tua kami. Nah sekarang Bapak Ibu urusan aurat orang tua kami, ketahuilah di dalam fikih itu disebutkan orang tua kami. Di dalam fikih itu disebutkan bahwasanya aurat itu terbagi menjadi 3. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat, ada aurat melihat. Nah ini sebenarnya masuk bab fikih nanti. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat bagaimana? Bagi orang laki-laki yang sholat, yang wajib ditutup adalah di antara pusar dan lutut. Seorang laki-laki di saat sholat yang wajib ditutup di antara pusar dan lutut. Mohon maaf, kalau ada orang sholat, orang laki-laki pakai koloran tok, mohon maaf ini pakai koloran tok, yakni pusarnya dan di bawah lututnya ketutup, itu sudah sah. Tapi keterlaluan, ya. Kalau hasil saja rapi, giliran kepada Allah kok pakai koloran tok gitu. Ya memang sah kalau kami, tapi kurang adab, ya kan, kurang akhlak. Pakailah baju yang benar bisa menghadap kepada Rasulullah. Walaupun orang tua kami yang wajib ditutup di antara pusat dan lutut. Kenapa ini disampaikan Bapak Ibu? Banyak orang yang salah paham. Salah paham apa? Orang yang kerjanya di sawah itu orang tua kami, kalau dia nggak bawa sholat, nggak sholat. Kalau dia nggak bawa sarung, nggak sholat. Nah ini kan keliru ini. Siapa yang mengatakan sholat harus pakai sarung? Pakai celana kolormu Pak Petani itu sudah sah. Kan itu. Makanya ini orang tua kami solusi bagi Pak Petani yang lupa nggak bawa sarung, lupa nggak bawa koko, cuma bawanya koloran tok orang tua kami, ya kan? Gimana? Sholat pakai koloran pun nggak apa-apa. Loh ini kasusnya petani. Kalau bapak-bapak ya jangan macam-macam, ya. Dan sudah bener bajunya kok masih kayak gitu. Nah ini orang-orang yang memang kerjanya susah, berlumpur apa kan gitu orang tua kami. Karena kita banyak menemukan Bapak Ibu, banyak orang itu kalau sudah nyangkul panen itu nggak mau sholat. Ada orang Bapak Ibu sana, orang-orang sana itu Bapak Ibu, kalau sudah panen itu nggak mau sholat Bapak Ibu. Pernah kami tanya, kenapa nggak mau sholat? Tanggung Pak Ustaz, saya panen. Anak bilang tanggung masuk neraka. Kamu buka sholat kok tanggung kata nyelesain panen dulu. Bapak Ibu, yang kasih panen melimpah ruah siapa? Lah kok nggak mau sholat dulu? Tanggung satu rumahnya jauh. Emangnya sholat di sawahmu nggak bisa? Sholat di sawahmu ngadep kiblat, sawah itu suci. Bumi Allah semuanya suci Bapak Ibu. Ya, bumi Allah suci. Makanya Bapak Ibu sholat di depan sana, di jalan raya itu sah. Bapak sholat di jalan raya itu sah. Yang itu suci orang tua kami. Kecuali kalau memang ada, mohon maaf, ya udah kencing di situ ya satu aja gitu. Tapi selama nggak ada dohirnya itu, berarti tempat itu adalah
suci. Tapi kalau masjidnya luas, sholat di sana ngapain? Nanti enggak, ini Bapak Ibu, ini adalah menunjukkan bahwasanya bumi Allah ini semuanya bisa dipakai masjid karena bumi Allah tuh suci. Sholat di sawahmu nggak apa-apa. Bahkan orang kami sholat di kamar mandi sah. Oh, Bapak bingung nanti. Sholat di kamar mandi sah orang tua kami. Loh, kamar mandi ke tempatnya orang kecil. Emangnya nggak disiram orang kecil? Iya kan? Kucing kalau kecil nggak disiram. Tapi kalau manusia kalau kecil kan disiram orang tua kami. Lah kalau tidak disiram berarti ikut guyuran air suci. Kamar mandi itu Bapak Ibu kan gitu. Kenapa orang tua kami ini kami sampaikan? Ada jamaah Buya dari Amerika nanya, Buya, saya itu kerja di satu tempat kalau sholat gak boleh, tapi ke kamar mandi boleh. Wah ini ada Bapak Ibu, kasihan itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan jadi TKW. Sholatnya susah ini orang tua kami. Ada pun orang-orang yang sudah berangkat ke sana, sudah mudah-mudahan dia mulia di sana, bisa sholat cepat balik ke Indonesia sudah kerja Bapak Ibu di Indonesia berkah orang tua kami kan gitu ini. Ini kasihan Bapak Ibu sampai dia nggak bisa sholat, sampai ke kamar mandi bisa. Akhirnya kata guru kami, sholat kamu di kamar mandi, bukan di kamar mandi. Emangnya kenapa? Lu tempat orang kecil kan disiram. Ya kan orang kecil kan disiram, maka sah orang tua kami kan gitu Bapak Ibu. Jadi sholat di kamar mandi tidak masalah Bapak Ibu, ya tidak apa-apa. Tapi kasusnya dilihat dulu. Ini orang nggak boleh sholat. Lah masjid di sini gedenya kayak gini kok sholat di kamar mandi sana, jadi nggak benar juga. Ini kasusnya beda. Orang yang dilarang sholat di satu perusahaan, tapi bolehnya ke kamar mandi. Berarti dia boleh sholat di kamar mandi. Hanya saja ulama mengatakan makruh. Lebih baik melaksanakan makruh daripada meninggalkan sholat yang haram. Kan itu Bapak tua kami ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, urusan aurat laki-laki itu adalah di dalam sholat di antara pusat dan lutut. Kalau perempuan, nah ini perempuan, aurat perempuan di dalam sholat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan boleh dibuka. Tangan, telapak tangan boleh dibuka, maka ini nggak apa-apa. Yang wajib ditutup di antara rambut, mulai rambut sampai kaki orang tua kami. Dan ini Bapak Ibu jangan salah kaprah. Ada orang sholat harus pakai mukena. Siapa itu yang ngomong itu? Kalau orang sholat harus pakai mukena Bapak Ibu, orang sini yang pulang ke Tegal, mukenanya lupa nggak dibawa, akhirnya nggak sholat. Ini. Kenapa? Karena pemahaman sholatnya keliru. Sholat itu yang penting nutup aurat. Ibu pakai busana muslimah kayak gini itu sudah cukup. Tinggal kakinya, kalau kelihatan kakinya, tinggal pinjam bajunya suaminya dilipat-lipat itu sudah sah kalau iya kan? Sudah sah Bapak Ibu. Siapa sholat harus mengatakan pakai mukena? Sholat itu menutup aurat. Ya, yang penting rambut sampai kaki ketutup, nggak pakai mukena pun nggak masalah orang tua kami. Makanya Bapak Ibu paling enak Bapak Ibu kalau kemana-mana pakai busana muslimah. Busana muslimah itu apa? Gamis orang tua kami, gamis, ya kan? Gamis ke bawah, terus kerudungnya sampai di dada, kakinya saat itu pakai kos kaki ini sudah enak Bapak Ibu. Dia masuk musola tinggal Allahu Akbar sudah sah. Tinggal nanti kalau lengannya ini kelihatan pakai daleman. Nah biasanya kan ada ya orang tua kami. Karena lengan ini nggak boleh kelihatan. Kalau lengan kelihatan ini berarti sholatnya batal. Karena yang wajib ditutup semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Makanya disebutkan Bapak Ibu, kalau ada seorang ibu setelah pakai mukena atau nutup aurat, kok rambutnya dinongolkan satu gini, dipakai sholat tidak sah. Kenapa? Karena rambutnya kelihatan. Jadi auratnya perempuan di dalam sholat itu adalah semua mulai dari rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Nah ini orang tua kami. Nah sekarang aurat di luar sholat. Aurat di luar sholat. Tadi aurat di dalam sholat. Aurat di luar sholat itu gimana Bapak Ibu? Jemur baju. Nah ini kan di luar sholat, kan gitu Bapak Ibu. Lagi bepergian, apalagi lagi ngobrol di tetangga, ini di luar sholat. Apalagi orang tua kami duduk di pos kapling, berarti ini di luar sholat. Mana yang wajib ditutup? Yang wajib ditutup bagi seorang perempuan di luar sholat, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Sama seperti halnya sholat.
Jadi semuanya ini yang ditutup Bapak Ibu, ya, yang diwajib ditutup mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari muka dan telapak tangan, ini di luar sholat. Akan tetapi orang tua kami, orang itu menuju benar, menuju baik itu butuh proses, ya kan? Barangkali tahun ini Bapak Ibu hanya bisa pakai jilbabnya, pakai kerudungnya, lagi pengajian, kok nggak apa-apa orang tua kami. Yang penting Bapak Ibu punya keinginan nanti pada waktunya menutup yang rapat. Walaupun sekarang Bapak Ibu ada orang itu Bapak Ibu kalau pakai jilbab itu lagi ngaji stop. Nah kalau nanti setelah selesai ngaji dilepas lagi, nggak apa-apa. Tapi ingat, harus nanti pada waktunya harus ditutup semuanya anggota tubuhnya orang tua kami. Karena orang itu menuju kebaikan itu adalah berproses orang tua kami, ya. Kita nggak bisa Bapak Ibu langsung spontan, nggak bisa kan gitu orang tua kami. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang Bapak Ibu dicicil. Ibu mulai sekarang kalau lebaran beli bajunya dicicil, baju yang benar, baju yang muslimah yang menjadikan Nabi Muhammad bangga. Baju-baju yang kurang kain itu sudah nggak usah dibeli lagi. Ya orang tua kami, ya. Baju-baju yang kurang kain jangan dibilang, itu bapaknya kalau ngajari yang benar, ya kan? Boleh Bapak Ibu beli baju kurang kain boleh, tidak apa-apa, tapi nanti dipakai di hadapan suami. Iya, dipakai di hadapan suami. Karena ibu kalau di hadapan suami pakai baju paling kuat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi di hadapan suaminya, orang tua kami. Kalau di hadapan orang lain, haram, tidak boleh Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ingat juga Bapak Ibu kalau sudah bajunya sudah benar, ya, bajunya sudah benar, baju yang kurang kain sama baju yang baik tadi jangan dihadiahkan ke orang. Loh, ini ada Bapak Ibu, ya. Ibunya udah benar, ibu di kota udah benar tobat, bajunya muslimah, semuanya benar untuk aurat, tapi baju kurang kain sama bajunya bayi dikirim ke desa, orang desa ribut di bawah kota. Berarti orang nggak benar nih Bapak Ibu, ibunya sudah benar, orang kampung yang nggak benar ibu dapat dosa, setiap hari makan ibu dapat kiriman dosa. Kenapa? Karena itu hadiah baju dari ibu. Kalau memang punya baju yang nggak benar, langsung saja dipakai pel-pelan. Nah, langsung gitu Bapak Ibu. Ini baju dulu waktu saya belum sadar nih, pakai pel-pelan. Nah, bilangin, Mbak, ada suamiku 1 tahun kita nggak perlu beli pel-pelan. 1 tahun nggak perlu beli pel-pelan. Kenapa? Karena bajunya yang dipakai pel-pelan semuanya. Karena baju nggak terhormat. Jadi seperti itu orang tua kami. Ini aurat di luar sholat ini semuanya. Ada pun orang tua kami. Kalau ada orang kok masih Pak Ustaz sudah menutup semua anggota tubuhnya, kok masih kelihatan lekuk tubuhnya, ini bagaimana Pak Ustaz? Nah, lagi-lagi ini kurang sempurna. Didoakan mudah-mudahan bisa sempurna. Rasulullah pernah mengingatkan, bakal nyampe satu masa orang pakai baju kayak nggak pakai baju. Ini bakal nyampe satu zaman orang pakai baju kayak nggak pakai baju. Mohon maaf, orang yang pakai bajunya bayi itu pakai baju nggak ini? Pakai baju nggak? Pakai baju kan, tapi baju nggak lah. Ya sehingga kelihatan lekuk tubuhnya. Bagaimana? Dia sudah tutup aurat tapi belum sempurna orang tua kami. Bagaimana kalau belum sempurna? Disempurnakan. Karena syaratnya menutup aurat itu Bapak Ibu, aurat itu sesuatu yang dipakai menutup. Yang kedua, auratnya tidak sampai kelihatan kulitnya atau lekuk tubuhnya. Yakni sesuatu yang dipakai menutup dan nggak boleh sampai kelihatan lekuk tubuhnya atau kelihatan kulitnya. Kalau kelihatan lekuk tubuhnya atau kelihatan kulitnya, ini belum sempurna. Ya didoakan mudah-mudahan sempurna. Ibu-ibu jawab, barangkali Pak Ustadz, yang penting kan hatinya Pak Ustadz. Wah, ini sombong orang ini ya. Sekarang Pak Ustadz, coba bayangkan, ini ada orang pakai jilbab kalau ngomong nyelekit, iya kan? Sama tetangga ribut terus, mending gak pakai jilbab kalau ngomong santun. Oh enggak, gak kayak gitu Bang tua kami. Bapak Ibu, kalau Ibu ngomong urusan hati, saya mau bertanya, Siti Fatimah dengan Ibu hatinya lebih bagus siapa? Siti Fatimah dengan Ibu hatinya lebih bagus siapa? Lebih bagus Siti Fatimah masih mikir aurat, takut kelihatan lekuk tubuhnya, gayanya, yang penting hatinya. Hatimu itu gambarannya dohirmu. Kalau dohirmu belak-belakan, berarti hatimu bermasalah itu.
Kan itu orang tua kami. Kalau nggak bermasalah, nggak mungkin seperti itu. Makanya, jadi orang tidak boleh sombong. Kalau diingatkan harus diinsaf. Iya Pak Ustaz, saya tutup aurat belum sempurna. Doain Pak Ustaz. Oh ini orang selamat Bapak Ibu, ya orang selamat orang tua kami. Baik seperti itu ya. Adapun aurat laki-laki di luar sholat sama. Di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut yang wajib ditutup. Nah sekarang pertanyaan, Pak Ustaz, katanya aurat perempuan yang wajib ditutup di antara semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah kalau gitu berarti boleh dong lihat wajahnya orang. Nah ya kan? Wah berarti lihat dong boleh lihat wajahnya ibu-ibu. Pak Ustaz, katanya laki-laki yang wajib ditutup di antara pusat dan lutut di waktu sholat. Berarti boleh dong ibu-ibu melihat, mohon maaf dadanya bapak-bapak itu. Ya. Nah, ingat aurat yang ketiga. Apa aurat yang ketiga? Aurat melihat. Nah, aurat melihat ya tadi itu. Ibu-ibu tidak boleh melihat bapak-bapak kecuali ada sebab, ada hajat, apalagi darurat sama. Bapak-bapak boleh melihat ibu jika ada sebab atau adakah hajat atau adakah darurat. Makanya Bapak Ibu kalau tunangan yang ditengok calon istrinya itu orang tua kami mana? Cukup wajahnya dengan telapak tangannya. Kalau wajahnya orang tua kami matanya dua, ya sudah. Gak usah mikir macam-macam Bapak Ibu. Kalau tangannya genep cuma dari kemarinnya 5, ya sudah cukup orang tua kami. Jangan lihat lebih. Kenapa? Karena itu ada sebab. Itu calon istrimu, kamu boleh melihat wajahnya, boleh melihat tangannya, tapi tidak boleh melihat lebih dari itu. Nah inilah orang tua kami aurat melihat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Oh iya, orang yang mencari ilmu adalah memang benar itu hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencari ilmu maka dia akan dipermudah jalan menuju surga. Ini ilmu apa? Dan gitu bang tua kami disebutkan oleh para ulama ilmu agama, ilmu akhirat atau ilmu formal, akan tapi untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan akhirat. Contoh, Pak Ustaz saya ngajar ilmu matematika. Pak Ustaz saya belajar ilmu matematika. Bagaimana matematika ini biar manfaat untuk agamaku? Pak Ustaz saya belajar ilmu matematika biar hitung-hitungan waris di dalam Islam nggak salah-salah. Berarti matematikamu belajar kamu dapat pahala. Kenapa? Karena ada nilai urusan agama orang tua kami. Ini Bapak Ibu yang Pak Ustaz kan itu. Apalagi belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris, boleh belajar bahasa Inggris. Kenapa? Biar nanti Buya Yahya kalau dakwah ke Amerika, saya yang menerjemahkan, dapat pahala. Nah, kan itu orang tua kami. Makanya Bapak Ibu boleh belajar ilmu formal, tapi nilainya untuk agama. Kalau nilainya untuk agama akan mendapatkan pahala. Tapi kalau nilainya bukan untuk agama, maka tidak dapat pahala. Jadi yang dimaksud menimba ilmu yang menjadikan kita akan mudah menuju surga itu adalah ilmu agama, ilmu akhirat ataukah ilmu formal, ilmu umum, tapi diniatkan untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, yang terakhir ini orang tua kami. Pak Ustaz katanya tadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah ini tidak tega menyiksa orang yang beruban. Dan sekarang Pak Ustaz kalau ada orang nyemir rambutnya bagaimana? Menyemir rambut Bapak Ibu selama itu bukan hitam maka tidak apa-apa. Tapi kalau hitam haram, nggak boleh. Nyemir rambut pakai hitam nggak boleh, haram, kecuali beberapa sebab. Apa? Mau perang melawan orang kafir, kok prajurit orang Islam tua-tua uban-ubanan boleh disebut hitam. Ya, kenapa? Biar orang kafirnya pada takut. Kok muda-muda, katanya tua-tua. Nah ini orang tua kami nggak apa-apa. Tapi selebihnya dari itu nggak boleh orang tua kaminya. Adapun semir merah, semir hijau, semir kuning ini boleh apa enggak? Tidak, boleh tidak apa-apa dengan syarat. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir, maka Anda tidak perlu bilang. Yang biasanya semir hijau, semir merah itu orang apa? Orang nggak benar kan biasanya orang tua kami, ya kan?
Iya kan Bapak Ibu, orang fasik kan biasanya. Nah kalau orang fasik maka Anda nggak usah niru. Nah coba Bapak Ibu, kalau bunyainya pakai semir merah, gimana santrinya? Ustaznya pakai semir hijau, nah ini santrinya kayak apa ini orang tua kami? Makanya Bapak Ibu memang semir selain hitam boleh, tapi dilihat dulu kalau sudah menjadi kebiasaan orang-orang nggak bener, maka nggak boleh lagi kita niru. Kenapa? Kalau kita pakai itu berarti kita mensiarkan kebiasaan orang-orang yang nggak bener. Sudah orang tua kami, rambut nggak usah diapa-apain, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua kami. Dan itu ada pun di saat urusan uban Bapak Ibu tidak termakan umur. Ya. Ada orang umurnya 16 juga berubahan, ya. Ada orang tua kami. Jadi tidak ada satu kausnya dengan urusan umur. Kami banyak ubannya, Bapak nggak tahu ya. Kok sudah banyak ubannya ini orang tua kami. Ya itulah barangkali memang waktunya mau deket mati orang tua kami. Kan orang-orang kalau sudah berubahan, Bapak Ibu itu minimal ada makna saat itu mengingatkan kepada dirinya, ya Allah aku sudah tua, berarti harus tobat kepada Allah. Intinya Bapak Ibu, Allah tidak memandang zahir kita. Allah nggak memandang tua kita, nggak memandang muda kita, tapi Allah memandang apa yang ada di dalam hati kita. Nah kan itu, yang muda tapi kalau hatinya benar, takwa, maka dia adalah ahli mulia di hadapan Allah. Yang sepuh hatinya bersih benar, maka dia adalah mulia di hadapan Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, semir selain hitam adalah boleh. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan orang-orang fasik, yang orang-orang nggak benar, maka kita tidak boleh melakukan Bapak Ibu. Kecuali ini orang tua kami, permintaan istri, ya, permintaan suami, Mama kalau pakai semir kuning, masya Allah. Nah, ini barangkali ini contoh ini orang tua kami kan gitu Bapak Ibu. Tapi ingat, itu semir kuning bukan untuk khalayak umum, tapi untuk suamimu. Wah, bukan nanti naik motor. Wah, ini nggak benar kalau kayak gitu orang tua kami. Semir yang tadi itu kuning itu Bapak Ibu boleh karena suaminya seneng. Kalau suaminya seneng nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kita memang istri dianjurkan menyenangkan suami, tapi nggak boleh dipakai khalayak umum, khusus di dalam rumah untuk suami mutlak yang lihat. Tapi kalau bagi nyai, ustazah nggak pantas, ya, takut dilihat santrinya, bingung nanti santrinya, ya kan tuh, waduh nyai, sebenarnya kayak gitu lah, ini santrinya kayak apa Bapak Ibu? Atau mohon maaf ya ini, guru kami pakai sentir, apa nggak sentiran semuanya nanti orang Bekasi. Makanya ini orang tua kami kadang yang ubah bagi orang yang dekat kepada Allah, yang ubah itu dipilih-pilih untuk dilakukan layak, pantas atau tidak. Makanya Bapak Ibu jadi ustaz itu berat, tuntutannya sangat gede di hadapan Allah dan harus memberi suri tauladan, dan mudah-mudahan kami semuanya dibimbing oleh Allah untuk semuanya itu. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup? Oh iya, baik. Ada yang minta doa? Ada orang tua kita yang sedang sakit, Bapak Haji Sardan, ya, dan Ibu Hajah Mimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesembuhan, ya, dan memberi kesehatan kembali, dan mudah-mudahan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan biaya yang dipakai untuk berobat menjadi infak sedekah yang diterima oleh Allah dan diganti oleh Allah lebih banyak dan lebih berkah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله يا الله ya Allah irhamna wa la tu'adzibna, kasih sayangilah kami ya Allah, jangan kau siksa kami ya Allah, kasih sayangilah kami ya Allah, jangan kau siksa kami ya Allah. Kami yang duduk di sini ya Allah, hamba-hambamu yang rindu kasih sayangmu, maka cintailah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, dengan cintamu lah ya Allah kami nanti layak masuk surgamu, dengan kasih sayangmu lah ya Allah kami nanti layak masuk surgamu. Maka siapapun yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, jadikan mereka hamba-hambamu yang kau cintai ya Allah,
jadikan mereka semuanya hamba-hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah bersabda, ya Allah, jika ada seorang hamba menyebut nama-Mu, maka Engkau akan menjawab ada apa dan Engkau akan mengabulkan doa-doanya ya Allah. Maka detik ini, malam ini kami menyebut nama-Mu. Sebut nama Allah wahai para jamaah, sebut nama Allah wahai pemirsa. Allah, ya 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 Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami jarang menangis kepadamu ya Allah. Badan kami sering melanggar-Mu ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, akan tapi kami tidak pernah menangis kepadamu ya Allah. Anggota tubuh kami pernah berbuat yang haram, akan tapi kami jarang menangis kepadamu ya Allah. Kami takut ya Allah, orang yang tidak pernah menangis di dunia maka di hari kiamat akan sengsara. Kami takut ya Allah, maka jadikan kami semuanya orang-orang yang mudah terenyuh menangis di saat melanggar-Mu ya Allah. Mudah-mudah terenyuh menangis di saat melanggar-Mu ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah, hati-hati kami lembut ya Allah, lembut ya Allah, lembut ya Allah, sehingga kami mudah menangis ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami pernah telat sholat, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, masih ada pekerjaan kami yang belum halal ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami belum sempurna menutup aurat ya Allah. Ampunilah ya Allah. Kami sadar ya Allah, belum bisa ya Allah ibadah yang benar. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Kami sering teledor urusan sholat ya Allah. Kadang kami lebih mementingkan pekerjaan kami daripada kami sholat ya Allah. Maka bimbinglah kami semuanya ya Allah. Bimbinglah kami semuanya ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang soleh solehah, ahli surga-Mu ya Allah. Orang yang soleh solehah, ahli surga-Mu, ahli surga-Mu, ahli surga-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk bisa menjaga mata kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk bisa menjaga mata kami dari yang haram. Karena kekasih Nabi Muhammad pernah bersabda, mata yang sering dipakai melihat yang haram, maka mata itu akan sedih nanti di hari kiamat ya Allah. Maka detik ini, malam ini kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah mata kami ya Allah untuk tidak kami pakai melihat yang haram. Dan rindukan kami semuanya ya Allah, mata kami untuk senang hadir di tempat-tempat seperti ini ya Allah. Jadikan ya Allah mata kami ya Allah nikmat, senang di saat dipakai hadir di tempat-tempat seperti ini ya Allah. Rindukan kami semuanya untuk hadir di tempat seperti ini ya Allah. Karena para ulama pernah berkata, yang tidak senang duduk-duduk di majelis seperti ini, maka dia tertolak dari rahmat-Mu ya Allah. Maka dia akan Kau jauhkan dari rahmat-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kami tidak ingin Kau jauhkan dari rahmat-Mu. Maka rindukan kami semuanya ya Allah untuk senantiasa hadir di tempat-tempat seperti ini ya Allah, yang menyaksikan acara ini ya Allah, yang mendengar acara ini ya Allah, yang hadir ke tempat ini ya Allah. Jadikan mereka semuanya ahli surga-Mu, ahli surga-Mu, ahli surga-Mu ya Allah. Istri kami ya Allah, jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Barangkali istri kami ada yang gak ikut ya Allah, masih di rumah ya Allah, gak ikut ya Allah. Barangkali sibuk ngurus anak di rumah ya Allah, maka ya Allah, istri kami yang di rumah muliakan, beri pengampunan-Mu dan jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan pula ya Allah suami kami ahli surga-Mu, anak-anak kami ahli surga-Mu. Siapapun yang melihat kami ya Allah, melihat acara ini, jadikan mereka semuanya ahli surga-Mu, ahli surga-Mu, ahli surga-Mu.
dan panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah, dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang melihat acara ini. Mereka semuanya memiliki hajat ya Allah, memiliki hajat ya Allah, memiliki hajat, maka kabulkan hajatnya ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Hajat urusan dunia ya Allah, sembuh dari sakit, kabulkan ya Allah. Urusan rezeki kabulkan, beri yang halal yang banyak. Urusan rezeki beri yang halal yang banyak, yang halal yang banyak, yang halal yang banyak. Urusan jodoh ya Allah, beri jodoh yang soleh soleha. Jauhkan dari mukaddimah zina ya Allah, jauhkan dari mukaddimah zina ya Allah, dan kabulkan hajat kami urusan akhirat ya Allah. Kabulkan hajat kami urusan akhirat. Masuk surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Masuk surga bareng kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Masuk surga ya Allah bareng kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Ampunilah dosa guru kami, ampunilah dosa orang tua kami, baik yang mendahului kami atau yang masih hidup. Ampunilah dosanya, ampunilah dosanya, ampunilah dosanya ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun di antara kami ya Allah pasti bakal mati ya Allah. Siapapun di antara kami pasti bakal mati ya Allah. Akan tetapi kami mohon ya Allah, jika nyampe detik-detik Pak kami cabut nyawa kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami ya Allah, tidak kami hadir nonton acara seperti ini ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah, tidak kami hadir ngaji seperti ini ya Allah. Dan mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami lalai dari-Mu ya Allah. Maka cabutlah nyawa kami ya Allah di saat kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa orang tua kami untuk bulan depan insya Allah guru kita Bu Yaya jatuhnya tanggal 19 April ya. Tanggal 19 April jatuhnya malam Senin. Guru kami misinya malam Senin, tapi bulan depan ini yakni tanggal 19 April. Maka dihadiri orang tua kami ya, 19 April jamnya sama di masjid ini ya. Baik, terima kasih, kami ucapkan terima kasih semuanya, para pendukung acara ini semuanya, yang pengurus kegiatan ini semuanya. Mudah-mudahan Allah semuanya yang membalas. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk musafahat untuk satu-satu balik sudah pecah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah insyaallah malam Sabtu besok undangan dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin Tegagana. Insyaallah ada tabir akbar yang akan hadir. Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Segar dari Solo, dan yang kedua Habib Rizki Shihab pimpinan Imam Besar FPI
Kiai Haji Muhammad Qurtubi, Imam FPI, dan insyaallah waktunya malam Sabtu depan Ba'da Isya di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Segadana di dalam hutan. Ada undangan juga dari Majlis Takbir dan Maulid Nurul Aziz pada hari Minggu malam Senin besok tanggal 22 Maret bertempat di Taman Segara Gede